untuk membacakan beberapa tata tertib. Pertama, seluruh peserta diharapkan mematuhi tata tertib yang ada di DBS dan menjaga ketenangan selama acara ini berlangsung. Peserta diharapkan mengikuti acara seminar dari awal hingga akhir. Dan peserta Zoom diharapkan untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia pelaksana. Diharapkan agar seluruh peserta tidak makan dan minum selama acara berlangsung. Dan agar acara dapat berjalan dengan kondusif, maka diharapkan batasan usia untuk seluruh peserta adalah di atas 12 tahun. Bagi Anda yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun, dapat didampingi oleh para fasilitator SMB Damanusari di ruangan terpisah selama acara berlangsung. Peserta diperbolehkan bertanya di sesi Q&A setelah pembicara selesai membawakan materi. Peserta yang bertanya diharapkan untuk berdiri dan untuk peserta yang di ruang Damasalah bisa mengacungkan jari, sedangkan untuk yang di ruang Zoom bisa mengklik tombol raise hand. Harap menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan topik seminar saja, dan karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan akan terjawab, dan pertanyaan akan disortir sesuai dengan relevansi. Acara seminar ini didokumentasikan oleh DBS untuk kepentingan dokumentasi, dan DBS berhak untuk mempublikasikannya di media sosial maupun di YouTube DBS. Baik. Para kalianamita sekalian, selamat datang sekali lagi di acara seminar parenting yang kedua. Silakan tepuk tangan untuk Anda semua. Seminar ini bertajuk seberapa lama anak kita bermain gadget yang ideal. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dan marilah kita menyaksikan dahulu sebuah video, sebuah tayangan latar belakang dari seminar ini. Silakan mungkin tim MM bisa membantu memutarkan video ini.
Baik, kalian Amita sekalian, American Pediatric Society menunjukkan bahwa data tentang screen time yang dialami oleh anak-anak berusia di 5 tahun saat ini menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Begitu pula angka anak-anak yang bermain gawai di atas 8 tahun ke atas bisa mencapai 6-8 jam per hari. Nah, tentunya kita sebagai orang tua selalu bertanya, seberapa banyak, seberapa lama sih waktu yang paling ideal? Ada orang tua yang menerapkan prinsip tidak ada gadget sama sekali. Ada orang tua yang menerapkan waktu tertentu. Ada orang tua yang membebaskan total. Dan itu selalu menjadi perdebatan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Makanya daripada kita menebak-nebak sendiri, hari ini marilah kita kenalan langsung dengan seorang psikiater expert yang sudah diundang. Mari boleh ditunjukkan slide pembicara hari ini. Tak kenal maka tak sayang, tentu saja pembicara siang hari ini tidak asing lagi di kita semua. Ya. Beliau adalah Dr. Mahaputra, spesialis kejiwaan, seorang psikiater. Beliau adalah lulusan dari School of Medicine Atmajaya dan University of Indonesia. Beliau saat ini juga adalah seorang psikiater aktif di Rumah Sakit Atmajaya dan juga Rumah Sakit Suci Hospital. Nah, beliau saat ini juga adalah seorang dosen yang masih aktif dan juga seorang intelektual Buddhis. Dr. Mahaputra sendiri adalah anggota dari Ikatan Intelektual Buddhis DBS yang baru saja kita bentuk. Tentu saja beliau adalah juga seorang pembelajar Dharma yang terus-menerus mempelajari Dharma di DBS yang siap untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita tepuk tangan yang paling meriah dan mengundang Dr. Mahaputra. Silakan. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya. Saya izin hormat dulu kepada Sang Budaya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, syukur ya kita habis dapat makanan dari DBS. Ini di sini udah pada makan semua Bapak Ibu? Ada ya, yang di rumah mudah-mudahan pada makan juga ya. Ya, lain kali datang ke DBS on the spot ya. Jadi kita bisa kenalan bareng gitu. Di sini nih kalau dilihat di tempat banyak sekali fasil-fasil yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau datang nanti kita kenalan dan kita berkencerama, benceng. Kelibet saya. Ya, jadi saling kenal dan di sini komunitas DBS adalah komunitas yang benar-benar hangat ya dan saling mengasihi. Jadi kita saling berkembang di sini. Ya, baiklah. Jadi saya masuk ke materi ya. Boleh mungkin slide-nya dikasih lihat. Baiklah. Jadi tadi Pak Edi sudah membuka dalam bentuk latar belakang dan hari ini kita akan membahas hal-hal ini. Kesannya kan gawai atau misalnya smartphone nih ya di kiri saya ada gitu. Kebetulan nih saya termasuk yang punya satu nomor saja gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu ada yang nomornya lebih dari satu. Bahkan ada yang bedain ini bisnis, ini keluarga gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang punya nomor buat simpanan gitu, nggak ada ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi yang positif-positif aja. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari latar belakang penggunaan gawai, resiko dan manfaat penggunaan gawai, batasan durasi penggunaan gawai, penggunaan internet yang bermasalah, dan tips mengolah anak dalam penggunaan gawai. Gawai ini bahasa Inggrisnya gadget, bahasa Indonesianya gawai gitu ya. Jadi smartphone, tab segala macam itu yang gampang dipegang itu semuanya kita sebutnya gawai ya atau gadget. Nah di sini kita akan pelajari, kan kesannya orang bilang penggunaan gawai berlebihan itu gimana gitu ya, katanya jangan atau gimana serem. Bahkan tadi di video pembuka saja sudah ada tulisan bahwa wah ini latar belakangnya seperti itu, penggunaannya bagaimana, bisa bikin obesitas, kadang-kadang bisa bikin mata sakit. Namun kita coba melakukan pendekatan sama-sama secara netral ya, latar belakang penggunaan gawainya dulu. Nah yang pertama nih, jadi seiring perkembangan teknologi, pemecahan masalah menjadi cepat dan praktis.
2 dari 3 orang menggunakan smartphone. Ya, jadi di sini pasti saya yakin semuanya menggunakan smartphone lah ya. Biarpun udah engkong-engkong, udah nenek-nenek, zaman sekarang ya, saya kalau misalnya lagi visit gitu ya di Suci Hospital atau di mana gitu ya, ada pasti ngeliat ada oma-oma lagi main Candy Crush gitu ya. Bapak Ibu tahu Candy Crush ya? Ya, dan levelnya udah 1000-an, saya juga hebat bener nih. Ini Bun, nih kakek nenek hebat sekali gitu ya. Mainnya Candy Crush, mama saya aja kayaknya main ya, Ma? Main ya. Ini mama saya kebetulan datang juga, penonton setia. Ya, jadi banyak digunakan untuk main, apakah untuk kerja gitu ya. Dan bermacam-macam penggunaannya. Kenapa nih? Ya, intinya adalah penggunaannya macam-macam dan banyak. Ya, banyak yang bilang, nah sekarang ternyata seiring perkembangan zaman juga banyak orang tua yang akhirnya memberikan smartphone ini kepada anak-anaknya gitu. Pada saat kurang dari 5 tahun gitu. Entah ada yang bilang, ini menurut survei ya, katanya ada yang bilang takut nanti anaknya ketinggalan zaman gitu. Takut, aduh kalau nggak dikasih nanti gimana dok? Susah gitu. Nanti dia nggak bisa ngerti, nanti ketinggalan dengan teman-temannya gitu ya. Atau kedua ada juga yang nggak tahu Bapak Ibu bisa relate nggak? Kadang-kadang tuh ya kalau anak rewel, kalau anak lagi ngambek, kalau kita kasih smartphone dia cepet diem. Berasa nggak? Yes, itu sangat aktif, sangat efektif ya untuk mendiamkan anak gitu. Jadi memang fenomena ini tuh benar-benar dirasakan di semua tempat. Bukan hanya di Indonesia saja, bukan aja pengalaman Bapak Ibu. Cuman memang smartphone ini sangat luar biasa tanda kutip ya. Sehingga bisa membuat anak itu udah matanya ke situ aja gitu. Sehebat itu gitu. Namun apakah itu hal baik atau hal buruk? Itu yang nanti kita akan bahas sama-sama. Nah jadi kita lihat dulu. Oke, kita pendekatan secara netral nih mengenai penggunaan gadget ini. Atau penggunaan gawai ini. Ini baik atau buruk? Ya, jadi kita harus netral dulu dan kita timbang sama-sama. Kita lihat dulu manfaatnya gitu. Sebenarnya adanya perkembangan teknologi ini, gadget, step dan lain-lain, itu gunanya apa? Ada juga banyak manfaatnya. Oh, kita bisa ngobrol dengan teman yang jauh banget gitu ya. Sekarang bisa nih, misalnya ada teman saya lagi jalan-jalan di Cina, saya bisa video call sekarang nih. Ya. Terus sekarang, kalau dulu kan mana ada HP bisa ini ya, bisa kecilin AC ya. Sekarang bisa. Jadi kalau saya di rumah sakit tuh, misalnya, aduh dingin banget nih, saya WA teknisinya, Pak tolong dong kecilin gitu. Jadi HP bisa banyak gunanya gitu. Atau bisa matiin AC di rumah gitu. Telepon pembantu, halo, iya matiin dong. Jadi udah hebat banget nih. Ya, jadi selain praktis dia juga bisa mendekatkan kita dengan yang jauh gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita punya, misalnya nih ya kita mau bikin asosiasi atau misalnya koneksi dengan organisasi Buddhis yang ada di negara mana gitu ya, di US atau misalnya di UK gitu. Nah ini cepat juga dengan adanya teknologi ini. Ya mungkin Fasil juga bisa studi banding dengan secara online gitu ya, kemana-mana bisa gitu. Kemudian belajar jadi lebih mudah, banyak modalitasnya, mau dalam bentuk aplikasi, mau dalam bentuk Instagram sekarang kalau kita follow-nya akun yang benar, itu kita belajar. Kalau yang nggak benar, ya kita nggak benar gitu, ya. Jadi taunya gosip kalau misalnya belajar gosip gitu ya, bukan belajar yang positif gitu. Jadi memang benar-benar bisa kita gunakan dengan baik gitu ya. Baik untuk belajar ataupun mengembangkan diri. Kalau kita nonton YouTube, itu banyak sekali video-video yang bisa benar-benar membuat kita pengetahuannya bertambah gitu. Ya seperti di DBS kan ada YouTube DBS juga. Kalau saya nggak sempat sini bisa nonton di situ. Demikian juga misalnya yang suka musik ya tinggal belajar musik bisa di situ dan lain-lain. Ya, namun sekarang kita lihat resikonya. Positifnya banyak, itulah kenapa manusia membuat teknologi ini. Tapi risikonya apa? Ternyata
kontennya sangat bervariasi. Orang yang ada di internet, yang bikin konten, yang ngupload video, nggak semuanya orang yang lagi baik gitu. Yang kesadarannya lagi baik gitu. Kadang-kadang kesadarannya atau misalnya keadaan psikisnya itu lagi nggak baik. Sehingga dia ngupload atau memunculkan konten-konten yang sebenarnya nggak mendidik gitu ya. Atau bisa memberikan ajaran-ajaran yang sangat sesat bisa dibilang gitu ya. Kemudian yang kedua juga, Bapak Ibu mungkin pernah nonton atau pernah dengar ya. Gadget itu, sosial media, itu didesain oleh teknisinya untuk membuat kita selalu pengen ngelihat sosial medianya tersebut. Mau ngomongin Facebook, mau ngomongin Instagram gitu. Jadi mereka benar-benar, saya nggak peduli usernya seperti apa, yang penting tuh user mau ngelihat saya terus gitu. Dia nggak peduli, oh nggak ini nggak boleh nih user saya nggak boleh nih ngelihat yang ini, nggak peduli. Dia pokoknya usernya senangnya lihat apa, ya dikasihnya itu. Misal nih anak kita lagi iseng nih ya, nggak ada orang nih, lagi megang HP gitu. Terus dia ngelihat, ada orang, sekarang saya nggak ngerti ya, di story saya kalau misalnya saya buka IG gitu, banyak video-video yang orang jatuh gitu. Maksudnya jadi dia misalnya lagi naik skateboard atau naik sepeda gitu, terus jatuh, terus dibikin compilationnya. Jadi di satu video tuh bisa ada ini orang jatuh begini, orang jatuh naik skateboard gitu. Nah saya nggak ngerti kenapa ada video itu. Nah bayangkan anak ngeliat kayak gitu dan dia ketawa, hahaha lucu nih. Terus dia cari lagi orang jatuh. Nanti semuanya keluarnya dia akan melihat orang yang jatuh terus gitu. Dan dia ketawa-tawa karena hal itu gitu ya. Dimana kenapa dia ketawa karena hal itu, kan aneh. Nah bayangkan kalau konten yang lain, bukan konten orang jatuh nih. Entah pornografi atau misalnya yang sifatnya kata-kata kasar gitu. Jadi benar-benar sangat, satu kontennya sangat random, bisa acak gitu. Yang kedua penggunaannya itu membuat anaknya, wah seru nih cari lagi. Apalagi sosial media TikTok Bapak Ibu. Nah sekarang menyambung dengan seminar yang sebelumnya tentang generasi-generasi Z dan Alpha itu. Nah generasi Z dan Alpha paling saat ini mudah sekali tergaet atau teradiksi dengan smartphone gitu ya. Kenapa? Satu memang hidup mereka di situ. Kedua, sosial media makin canggih sehingga membuat anak-anak kita pengen nonton itu terus gitu ya. Dan lupa makan, yang lain-lain jadi dilupakan. Nah itu dampaknya gimana? Yang pertama, kalau paparan konten yang berbahaya, misalnya anak-anak ini atau remaja ini gitu ya, stres karena suatu hal lah, entah dia dibully di sekolahnya, atau misalnya dia cemas karena nilainya jelek, takut dimarahin orang tuanya. Kalau dia ngelihat yang negatif-negatif, dia tambah negatif. Jadi orang yang udah negatif, ngelihat negatif di sosial media tambah negatif. Apalagi anak dan remaja. Ditambah tidak ada yang mendampingi. Ya. Jadi kalau apalagi kalau anaknya ada gangguan cemas atau gangguan depresi, itu jauh lebih down lagi. Ya. Dia mencari hiburan tapi malah makin negatif. Yang kedua, dampak kalau penggunaan berlebih apa? Jadi kalau misalnya anak remaja sehari itu bisa menggunakan ngeliatin terus menerus gitu ya gadget untuk kesenangan lebih dari 3 jam, secara penelitian itu gejala depresi sama cemasnya meningkat. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya sih ngambil atau menghibur dirinya gitu ya, refreshingnya ngelihat sosial media. Hati-hati, belum tentu refreshing itu. Bisa jadi tambah negatif. Bisa jadi dia cuman seperti mengabaikan saja gitu ya. Mengabaikan, nggak dipikirin, jadi dia lihat negatif atau lihat gosip. Jadi
Dia terbiasa copingnya dengan gosip atau yang negatif gitu ya. Ya dan yang kedua adalah kalau misalnya dari kecil anak yang lihat gadget terus, jarang ngomong, kontak mata kurang gitu. Kemampuan sosialnya juga menurun Bapak Ibu. Jadi gini, ada kasus ya, jadi ini kan kebetulan saya kan praktek juga ya, dan ada kasus seperti ini. Dia nih ya, anak remaja ini, cowok ini, kalau misalnya di depan layar itu dia lincah sekali. Ya, lincah tuh maksudnya apa? Ngomongnya bagus, Inggrisnya bagus gitu ya. Dia ngomong sama orang dewasa dari Australia atau dari UK dia bagus gitu. Pede sekali gitu, percaya diri sekali gitu dan bagus gitu ya. Namun ketika dia kuliah dan harus ketemu tatap muka. Jadi kan kuliahnya di Indonesia nih. Terus ada ketemu teman tatap muka. Nah, sekarang kan kalau kuliah itu ini ya Bapak Ibu, banyak kerja kelompoknya, ya banyak kerja kelompoknya. Jadi nanti satu angkatan besar nanti dibagi banyak kelompok. Nah dia jago kalau di depan layar dia jago, di chat dia jago, grup chat jago. Tapi pas ketemu tatap muka dia diem. Beda sekali dengan kalau misalnya dia di layar gitu ya. Dia diem, dia bingung ngomongnya gimana. Kayak beda sekali, gitu, gitu kan. Mau makan apa? Gitu. Jadi kayak, ini orang apa sih gitu. Apa sih yang apa umur 30 tahunan ke atas, ini anak kenapa coba gitu ya. Ini anak kenapa nih, kayaknya ada masalah hidup gitu. Padahal dia emang gak biasa aja ngomong langsung. Ya kadang-kadang di rumah juga biasanya sih ngomong sama keluarganya seadanya juga gitu. Jadi maksudnya gak banyak interaksi yang nggak kayak Mami Aikim lah. Kalau Mami Aikim kan ini ya, heboh ya gitu ya. Kalau misalnya ini lebih dingin dan lain-lain gitu. Ya, jadi itu dia. Banyak di depan gadget, kesannya ngomongnya bagus Inggris dan lain-lain gitu ya, lincah sekali, follower banyak. Belum tentu di real life itu ngomongnya bagus juga gitu. Malah kadang-kadang, nah pada kasus pasien saya akhirnya dia drop out. Karena dia nggak bisa diskusi sama temennya. Temennya nggak suka, siapa sih yang suka? Lo ngerjain gini dong. Gitu. Kerjain terus nggak sesuai. Kok lo ngerjain gini, jangan kayak gini. I've tried my best gitu kan. Ya pasti dikucilin sama temennya. Dan didepak dari kelompoknya gitu. Dan nilainya 0. Dia juga bingung mau gimana ya ngobrolnya. Serba salah. Jadi itu manfaat dan resikonya. Artinya apa? Nggak berarti kan ada gawai ini kita langsung nggak boleh anak kita. Jangan pakai gawai, nggak boleh. Jangan pakai gadget tuh. Kalau ini ya orang yang ekstrim tuh itu barang nggak bagus gitu ya. Saya mau katain kata yang lebih kasar kayaknya nggak enak ya. Itu barang nggak bagus itu, buang gitu ya. Kalau orang dulu kan keras-keras ya, nggak boleh gitu. Terus kadang-kadang kalau ini ya orang tua nih kalau udah bingung ngasih taunya gimana gitu. Aduh mah sakit kepala nih. Ya itu kamu kebanyakan makin gadget sih gitu, pakai gadget jadi disambung-sambungin. Ini kayaknya yang muda-muda pada bisa relate ya. Kadang-kadang orang tua kita tuh menyambungkan hal yang gak ada hubungannya untuk melarang penggunaan yang dia gak suka gitu ya. Kamu kebanyakan main HP sih gitu. Aduh sakit perut, iya tuh kamu kurang makan kebanyakan main HP gitu. Ya, jadi kadang-kadang disambung-sambungin. Tapi saya ngerti ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kan bingung ya jadi ibu ya. Iya gitu, jadi ya kadang-kadang saya ngerti juga. Biarpun anaknya jadi bingung, apa hubungannya sih gitu. Kalau larang aja jangan disambung-sambungin gitu. Anaknya bisa mikir gitu. Mah gak ada hubungannya. Kamu gak percaya mama ya gitu. Kamu anak sekarang nih sekarang nih ngelawan semua gitu. Dengerin dong kata mama gitu kan. Ya, jadi ya sampai bisa ngerti ya. Dia orang ketiganya. Waduh ini dua-duanya sama-sama frustrasi kasihan gitu ya. Ya oke lanjut. Ya jadi nah sekarang kita harus cari tengahnya. Jadi durasinya tuh bagaimana ya.
Kapan berlebihan, kapan enggak. Jadi kita harus bagi ini Bapak Ibu. Harus bagi ini anak umur berapa. Ya, anaknya umur berapa. Jadi nanti beda-beda tuh. Dari yang baru lahir sampai umur 18 bulan, 1,5 bulan sampai berapa tahun dan lainnya itu beda. Ya. Jadi yang pertama nih kita bahas ya. Jadi kalau dari lahir sampai 18 bulan atau 1,5 tahun, itu gunain gadget atau misalnya televisi itu hanya untuk video call dengan orang, untuk interaksi. Ya misalnya papa lagi pergi, nih ada papa nih, halo atau sama AI gitu kan. Ini AI nih mau ketemu, halo gitu kan. Nah, itu boleh. Jadi nggak, ya otomatis dia juga nggak bisa pakai sendiri sih. Jadi untuk yang seperti itu boleh, yang kayak FaceTime gitu boleh, kan ada interaksinya ya. Oke, kemudian yang kedua adalah, nah ini, dari 1,5 tahun sampai 24 bulan. Boleh, kecil ya, mohon maaf ya, dia agak kecil ya. Penggunaan waktu layar itu boleh, jadi boleh nonton, tapi yang sifatnya edukasi. Kayak Teletubbies, ya, kayak Dora gitu. Ya, kayak gitu masih boleh, gitu ya. Tapi harus didampingi juga, harus didampingi gitu. Jadi, oh kamu lihat apa tuh gitu. Ada interaksi sosialnya. Jadi nggak kita tinggal kayak dia nonton sendiri, asik sendiri, berdiri depan gitu. Lihat tas itu gitu kan. Kita wah gitu. Jadi kita harus dampingi gitu ya. Apakah kamu ngelihat ini tas merah itu, lihat itu gitu. Nah anak yang di sampingnya caregiver-nya harus kayak, oh iya ya kamu lihat ya, bagus gitu. Jadi ada interaksinya, ada yang mendampingi. Tidak direkomendasiin sendiri. Nah itu jadi boleh ya, bukannya nggak boleh, tetap boleh nonton, terutama yang edukasi dan yang sifatnya ada interaksi, ya. Kemudian, nah ini, kalau misalnya umur 2 tahun sampai 5 tahun, jadi ini yang agak harus kita ingat angka ya, mohon maaf nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hari biasa, hari kerja, hari sekolah, itu yang sifatnya rekreasional atau yang sifatnya bukan edukasional, itu maksimal 1 jam per hari, jangan lebih. Dan sangat direkomendasikan bukan dari gawai, kalau bisa dari TV, ya biar matanya nggak sakit. Kalau bisa TV, ya saya nggak suruh beli TV loh Bapak Ibu ya. Ini kan balik lagi ke sumber daya masing-masing ya. Ya, tapi balik lagi logikanya adalah biar matanya tidak sakit dan dia masih bisa menikmati ini ya, program atau ngikuti zaman gitu. Ini maksimal ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, saya mah kagak ngasih ini, kagak ngasih TV gitu, anak saya tuh oke-oke aja, saya nemenin main. Oh ya bagus, gak apa-apa. Jadi bukan artinya tiap hari harus nonton, enggak. Tapi weekday maksimal 1 jam per hari. Ya, kalau udah biasa nggak nonton ya nggak apa-apa, ajak main aja, malah lebih bagus. Terus kalau weekend maksimal 3 jam. Ya, 3 jam dan sebisa mungkin ya habis nonton didiskusikan. Kamu nonton apa tadi gitu. Jadi ada interaksinya, nggak ditinggal gitu. Karena memang di sini kita jangan sampai karena dia terlalu asik nonton, momen dia atau kesempatan dia untuk interaksi ngomong itu berkurang. Jadi jangan sampai waktu kita yang harusnya ngobrol dengan anak itu tergantikan dengan nonton. Jangan sampai ya. Biarpun saya paham ya Bapak Ibu sekarang ya. Kalau misalnya lagi stres pasti ya nonton drama Korea gitu ya. Atau misalnya ada nonton yang lain gitu ya. Tapi kalau anak ya sebisa mungkin kita usahakan supaya dia nggak terlalu ketergantungan itu. Ini maaf ya, jadi ada perubahan font nih ternyata ketika misalnya pindah ini ya, komputer, mohon maaf. Ya jadi kalau umur 5 tahun ke atas, nah prinsipnya dia boleh. Cuman ini ya, kebiasaan sehat harus diutamakan sebelum nonton. Jadi seperti ada prioritasnya. Kebiasaan sehat,
Aktivitas di luar gadget, di luar nonton itu banyakin dulu. Terus kalau misalnya pas makan bersama atau jalan-jalan, sebisa mungkin Bapak Ibu, sebisa mungkin gadget nggak ada. Jadi ada salah satu permainan yang gini, kalau lagi makan di tengah gitu ya, semua HP ditaruh di tengah, ditumpuk gitu. Jadi kita ngobrol ya gitu. Biasanya kalau Bapak Ibu saking biasanya kalau udah makan ya udah main-main sendiri gitu ya. Pasti awalnya pasti canggung, saya paham gitu. Jadi kita ngomongin apa nih gitu. Pasti bingung gitu ya. Tapi ya itu kebiasaan yang memang sebenarnya sebaiknya kita lakukan bersama gitu ya. Jadi connectionnya ada. Dan saya ngomong ini nggak berarti Bapak Ibu langsung berubah gitu ya. Yang belum ya, yang belum itu langsung berubah gitu nggak. Jangan, karena memang namanya perilaku itu nggak bisa ekstrim seperti itu Bapak Ibu. Dia harus pelan-pelan. Misalnya gini, oke kita biasa kalau makan masing-masing lihat gadget. Ya udah deh, let's play a game. 15 menit yuk kita nggak lihat gadget. Habis itu boleh gitu. Jadi apa ya, tidak langsung on off seperti itu, nggak bisa. Harus bertahap, harus dibentuk gitu ya. Jadi misalnya oke, aduh 15 menit nggak bisa Pak, iya Papa juga nggak bisa. Ya udah 5 menit dulu deh, 5 menit dulu gitu. 5 menit gitu. Jadi berkembang bersama gitu. Karena memang pada akhirnya yang membuat kita bahagia sebagai keluarga kan koneksi emosionalnya ya. Bukan main HP bareng ya gitu. Iya. Jadi ya seperti itu. Terus pelajari parental controls. Jadi apapun yang dilihat anak dalam gawai atau gadget itu orang tua sebaiknya harus tahu. Kalau itu memang sebaiknya ya harus tahu. Harus dipantau karena mereka bisa mereka bisa ngambil kesimpulan yang salah gitu. Dari nonton sesuatu gitu dan jadi ngaco. Terus kita jadi bingung, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Tidak ada gitu, gadget yang ngajarin. Jadi ya memang, jadi ya kadang-kadang begitulah. Mereka tuh cepat belajarnya. Ngomong kata kasar tuh cepet gitu. Makin dilarang makin diinget, saya gak ngerti ya. Kadang-kadang mereka tuh gitu, kamu gak boleh ngomong gitu. Oh, tapi dia ingat nanti. Kalau marah keluar tuh kata tuh, wah hebat banget nih. Giliran suruh mandi gak inget-inget. Yang biasa-biasa. Ya jadi kita harus tahu sebisa mungkin apa yang dilihat anak gitu. Kemudian hindari penggunaan layar untuk menenangkan. Maksudnya gini ya tadi yang misalnya anak nangis, aduh kamu pakai ini aja, pakai ini. Ya udah nonton nih. Nih Teletubbies gitu. Nih Dora nih. Nih banyak kartun Korea sekarang ya. Fasilitator pada tahu nih kayaknya. Saya udah nggak terlalu ngikutin. Tapi ya banyak ya. Kemudian, kalau misalnya waktu tidur misalnya sudah ditentukan misalnya jam 22 atau jam 10 malam, 30 menit atau 60 menit sebelum waktu tidur udah nggak boleh lihat gadget lagi. Ini bukan hanya pada anak dan remaja ya Bapak Ibu, ini juga termasuk pada kita yang dewasa. Karena memang kalau misalnya cahaya dari gadget itu dia langsung ke mata. Ya, beda kalau misalnya kita baca buku. Kalau baca buku, cahaya dari atas ke buku baru ke mata kita. It's different, itu sangat berbeda. Kalau misalnya langsung dari depan kita, biarpun udah dark mode, itu badan kita nganggap, ini bro, sis, ini lagi siang hari atau malam hari sih gitu. Badan kita kan nggak ngerti ya, dia cuma ngelihat banyaknya cahaya atau enggak. Tapi gadget itu cahayanya termasuk tinggi. Jadi ketika biarpun sebenarnya kita bisa lihat ini jam 9 malam, tapi kalau kita ngeliat gadget, badan kita ini jam berapa sih? Gue jadi bingung sendiri gitu kan. Jam 9 malam, jam 9 pagi, kok terang bener gitu badan kita. Nah kalau misalnya yang sensitif, itu jadi gak bisa tidur. Apalagi yang ditonton seru gitu, makin gak bisa tidur, habisin dulu deh gitu. Ya, oke. Jadi ini kebiasaan yang harus kita bentuk sama-sama ya, bukan hanya orang tuanya tapi pada anaknya. Jadi 30 menit sampai 60 menit sebelum waktu tidur, sebaiknya sudah tidak lihat gadget lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu atau misalnya anak Bapak Ibu sudah punya kebiasaan gini, maksudnya sudah terlanjur ya, kadung lanjur gitu, lepasnya masih pelan-pelan. Jadi gak bisa langsung, oke, mulai sekarang 1 jam gak ada gadget di kamar gitu. Gak bisa juga, ya
Kita mesti jalan tengah juga. Ya, karena ini kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi, nah terus jeleknya tuh gadget tuh seperti ada ininya ya, seperti ada efek ketergantungannya juga. Jadi maksudnya kalau anak lagi asik kita lepas, biasanya kalau dia anaknya yang ngamuk, dia ngamuk. Kalau dia anaknya ngambek, dia ngambek gitu. Jadi kelihatan deh reaksi emosinya sangat besar. Jadi kita nggak bisa langsung cabut seperti itu. Jadi harus ada strategi bertahapnya, ya. Harus ada penggantinya juga. Jadi nggak bisa larang-larangan seperti itu. Ya, jadi kalau itu kan rekomendasinya. Apa sih yang terjadi kalau misalnya melebihi dari rekomendasi itu? Jadi yang pertama, biasanya ya tadi ada masalah tidur, ya, dan prestasi di sekolahnya rendah. Oh, anak saya sering main gadget, nilainya bagus-bagus aja dok. Nggak ada gitu, bisa. Nggak tidur, dia bisa nilainya bagus. Bu, kalau misalnya gadget lebih teratur, nilainya pasti lebih bagus lagi gitu. Dan lebih berprestasi gitu. Jadi maksud saya gini, prestasi itu kan cerminan dari effort ya. Sama apa sih yang dia lakukan gitu ya. Kalau misalnya waktu dia banyak kealih ke gadget, itu kebiasaan yang, apalagi buat ini ya, bukan yang buat kerjaan ya. Ini catatannya maksud saya adalah yang terlalu rekreasional. Itu nanti kebiasaan buruk dia, kalau stres lari ke gadget. Yang kedua, dia sayang gitu, potensinya dia jadi terhambat di situ. Padahal kalau dia maksimalin, ya dia lebih bisa happy untuk prestasinya. Jadi ada masalah tidur, ada masalah prestasi rendah di sekolah, nah terus bisa ada masalah berat badan. Berat badan bisa dua Bapak Ibu ya, bisa jadi lebih obesitas atau lebih gemuk, tapi bisa juga jadi lebih kurus, karena main terus kagak makan. Ya kayak tadi, kamu sih sakit perut main gadget kan, gara-gara gadget gitu ya. Kemudian yang kedua masalah mood. Jadi di sini gadget itu memang sangat distraksi ya. Suara yang kenceng, gambar yang dinamis, sama praktis mudah dipegang gitu ya. Ditambah kalau TikTok itu cepat sekali gitu ya. Itu sangat addicting, sangat menstimulasi. Dan tubuh kita Bapak Ibu itu sangat senang sama yang sifatnya menstimulasi. Maksud saya gini, di sini pasti pernah makan micin ya Bapak Ibu ya. Micin ya gitu. Pernah nggak pas SD itu, ini saya nggak ngomong yang dilarang ya mohon maaf micin itu enak gitu. Tapi yang dilarang, yang nggak dilarang kan pasti teringat. Kadang-kadang dulu iseng gitu, oh jajanan kayak lidi-lidian gitu ya. Manis gitu ya, asin gitu ya. Terus aduh lagi mau makan keripik singkong nih gitu. Keripik singkongnya asin gitu. Jadi semua sensation yang sifatnya ekstrim, kalau itu ya, kalau garam atau micin buat lidah. Kalau musik yang rock atau misalnya yang sangat dugem itu buat telinga gitu ya. Kalau TikTok itu buat mata. Jadi semuanya itu punya, jadi indera kita tuh sebenarnya kadang-kadang seneng yang sangat menstimulasi gitu. Yang intens sekali. Apalagi kalau kita stres. Makin kita stres, kita makin nyari yang seperti itu. Unconsciously, secara nggak sadar. Ya. Pedes itu Bapak Ibu, pedes. Ini kan orang Indonesia banyak yang suka pedes ya. Pedes itu sebenarnya itu rangsang nyeri. Sebenarnya itu nyeri, pedes itu. Tapi banyak yang doyan kan. Karena memang itu adalah sensasi yang cukup intens, terus terasosiasi dengan kekeluargaan gitu. Jadi misalnya kalau ngumpul sama si Ai ini pasti makan bakmi ini dan pedes gitu kan. Oh jadi kalau kangen kadang-kadang makan pedes kok nggak terlalu kesepian ya, lagi mau makan pedes ini gitu. Jadi kayak ada asosiasinya atau terkondisinya. Ya, jadi ya seperti itu. Agak kemana-mana ya saya ya. Oke. Kurangnya waktu untuk mempelajari cara lain untuk relaksasi dan mencari kesenangan gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi tertekan, namanya hidup kan banyak tertekan. Anak SD Bapak Ibu, saya sering banget sih, aduh kamu masih SD depresiin apaan sih gitu. Nah di sini sebenarnya lingkungan SD itu Bapak Ibu itu nggak berarti
sepenuhnya aman ya Bapak Ibu sebenarnya. Kadang-kadang ngobrolan sesama anaknya bisa nyelekit juga. Dan bisa ada bullying tidak terselubung di situ gitu ya. Kayak mungkin saya pernah kasih contoh yang, kamu pernah ke Singapura nggak? Oh nggak pernah, yaudah jangan main sama kita geng pernah ke Singapura gitu contohnya. Segitunya, bisa segitunya. Ya. Jadi kalau stres kayak gitu, dia bingung bapak ibunya kerja, dia bingung mau share ke siapa, main gadget enak. Gadget dia lihat TikToknya ya itu, high stimulation. Jadinya ya kebiasaan lagi gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini juga kalau di luar negeri dia pakai penelitiannya kalau baca buku termasuk ini ya, termasuk salah satu standar intelijensia masyarakat. Jadi mereka tuh biasanya nyambungin tuh antara membaca buku kurang sama membaca buku cukup gitu. Nah kalau banyak lihat gadget atau lihat gawai itu baca bukunya jadi kurang. Kemudian waktu dengan teman dan keluarga jadi kurang. Dia lebih cenderung ke layar dan aktivitas fisik di luar rumah juga berkurang. Kalau yang anaknya ekstrovert, biasanya masalah yang kiri Bapak Ibu tuh. Masalah citra diri dan citra tubuh. Jadi saking dia ngelihat sosial media dan sosial medianya itu yang bagus-bagus, dia jadi, aduh kok badan saya kayak gini ya. Di TikTok Bapak Ibu itu filternya sangat bagus sekarang. Ya, apa yang dilihat di sini, di TikTok itu berbeda gitu. Jadi kalau ngelihat bagus itu di TikTok gitu ya, kita ngelihat aslinya, oh my God, realita gitu ya. Jadi TikTok tuh kita aja mohanya udah banyak ya. Kalau misalnya TikTok mohanya double lagi gitu. Makin disempurnakan lagi, dibaguskan. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya. Jadi saking ngeliat yang bagus, kok muka saya nggak kayak gini ya. Jadi dia bandingin mukanya ini, apalagi remaja ya, remaja insecure, dia bandingin mukanya ini dengan orang di TikTok, tapi dia dengan cermin dia gitu. Kan nggak imbang sebenarnya. Jadi ya susah juga. Nah terus takut ketinggalan tren berlebih ya, fear of missing out. Jadi itu yang cukup membuat anak-anak kadang-kadang jadi ada dampak negatif gitu ya, kalau pakai berlebih. Nah di sini ada definisi yang namanya penggunaan internet bermasalah. Jadi kapan sih penggunaan internet ini sangat bermasalah gitu, secara praktis gitu. Dok, kapan sih anak saya itu kebanyakan pakai internet, maksud saya gitu kali ya. Jadi pertama adalah penggunaan internet yang bermasalah adalah penggunaan internet yang punya dampak Bapak Ibu. Dampak negatif seperti masalah psikologisnya, masalah sosialnya, akademiknya sama kesulitan pekerjaan. Kesulitan pekerjaan tuh maksudnya yang dewasa muda itu juga bisa terkena gitu. Kebanyakan ngelihat scroll itu kerjaan terbengkalai gitu ya. Nah biasanya gejalanya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama kepikirannya mau lihat internet terus. Diem gitu, waduh kok mau lihat akunnya si ini gitu. Yang kedua adalah pengabaian kewajiban. Harusnya dia ngerjain PR, jadi nggak ngerjain PR. Harusnya kita ngerjain deadline ini, jadi nggak ngerjain deadline ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kesulitan mengendalikan perilaku melihat internet. Maksudnya gini, saya tahu sih harusnya saya nggak ngeliat internet. Tapi kok bawaannya pengen lihat lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa dikendaliin. Ya, saya sering merasa seharusnya saya mengurangi waktu untuk online. Tapi kok susah ya gitu. Jadi kita nyadar, tapi kita susah ngendalinnya. Gitu ya. Nah ini jadi base dampak ya. Kalau dampaknya sudah mengganggu, baik kepikiran terus jadi nggak bisa meditasi, nggak bisa fokus. Yang kedua kerjaan jadi keteteran gitu ya. Yang ketiga susah. Kita harusnya nggak nonton nih, nggak nonton maraton nih. Tapi kok bawaannya pengen nonton ya, stres nih pengen nonton gitu. Susah dikendaliin gitu. Nah ini penggunaan internet yang bermasalah. Nah ini sedikit sedikit eksperimen nih Bapak Ibu. Misalnya kita sama-sama bikin penelitian nih Bapak Ibu ya. Ini ada 3 kamar A, B, C. Terus 3 kamar ini Bapak Ibu kita taruh bayi. Enggak sih jangan bayi, anak-anak lah, anak-anak. Anak-anak nih. Jadi kita akan melakukan penelitian yang sangat tidak etis ya. Jadi ada anak A, anak B, anak C.
Kita taruh di ruangan masing-masing, mereka nggak ketemu nih. Nah terus kita coba, oke deh kata Dokter Putra ya, katanya kalau pakai gadget gitu dikasih ke anak bisa diem gitu ya. Yuk kita coba gitu. Nah oke kita coba ke 3 anak ini, tapi beda nih perlakuannya Bapak Ibu. Yang A ini, mau nangis dia nggak nangis, tetap aja kita standby smartphone-nya. Ya, di kamar A dengan anak itu. Kamar yang B, dia harus nangis dulu baru kita kasih. Oke? Kamar yang C, kalau dia diem kita nggak kasih. Tapi kalau pas dia nangis, kadang kita kasih, tapi kadang nggak kita kasih, kadang kita kasih lagi. Gitu. Ya, udah ngerti Bapak Ibu ya? Ini kita bayangin sama-sama nih, kita bayangin sama-sama ya, kita berimajinasi sama-sama. Nah pertanyaannya adalah, kira-kira nomor 1, anak mana yang paling cepat ngambil kesimpulan bahwa kalau dia menangis pasti dikasih HP? Tadi saya dengar ada A ya, ada yang C nggak? Ya, jawabannya B ya. Jadi tepuk tangan dulu. Ya. Iya, jadi kalau misalnya dia butuh kita langsung kasih, dia udah akan cepet, oh kalau gue kayak gini pasti gue akan dikasih gitu. Nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah, anak mana yang paling lama mempertahankan perilaku menangisnya apabila HP-nya nggak dikasih lagi? Ada yang jawab C? Ada yang jawab A? Jawabannya adalah yang C. Ya. Kenapa ini penting? Jadi gini, kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai orang tua kasih larangan, terus misalnya nih, pokoknya jam 8 nggak main HP ya, oke? Terus anaknya ngelengek-ngelengek. Oh ma, tapi kan aku udah gini, terus nangis gitu, teriak berisik-berisik. Jam 8 ke atas gue udah capek kerja gitu kan sebagai orang tua. Ya udah dah gitu. Apalah peraturan dari Dokter Putra, silahkanlah. Saya capek gitu ya. Kita kasih gitu. Nah itu sama seperti yang B. Terus misalnya nih, besoknya kan. Aduh, kalap-kalap kemarin, gue kecapean kemarin. Yaudah ya, next time saya gak mau kasih lagi gitu kan. Terus tegar kan, enggak, oh iya saya nggak mau, nggak bisa, mama nggak mau, hari ini nggak mau kasih. Mama nggak mau gitu, nggak, pokoknya mama nggak mau kasih gitu kan. Oke, berhasil. Besoknya, bawel-bawel lagi, kita, aduh capek lagi, udah gitu. Ngerti maksud saya? Jadi maksudnya kadang-kadang kita secara nggak sadar melakukan perilaku yang C. Kita ada peraturan, kadang kita langgar sendiri untuk anak. Jadi anaknya itu, bukannya anaknya manipulatif ya, enggak. Cuman kan namanya manusia itu nyarinya enak ya. Dia nyari enak, ngurangin yang, hindarin yang enggak enak gitu. Jadi dia akan ngerengek dulu pasti. Ya. Kalau yang A, dia pasti tahu ini enggak ada hubungannya dengan HP. Gitu ya, pasti yang lain gitu. Jadi ini maksud saya adalah ketika misalnya kita bikin aturan, kita harus konsisten. Jeleknya adalah kalau kita terlalu ekstrim, tadi yang seperti saya bilang langsung dibuat peraturan yang ekstrim, ini bisa banget terjadi gitu. Kitanya stres sendiri, aduh nggak bisa lah, gue pusing banyak kerjaan juga, besok mau cepet tidur, kasih aja deh gitu. Jadi paling enak adalah kita kerjasama dengan anak kita untuk ngurangin pelan-pelan. Ya. Dan ketika dia udah bisa bertahan pelan-pelan, kita kasih reward, that's good, oke, good, bagus, you doing good job. Nah, kalau gangguan penggunaan internet itu berlebihan, kadang-kadang anehnya itu dia bisa berkembang Bapak Ibu menjadi gangguan-gangguan ini. Ada namanya gaming disorder. Jadi misalnya dia terlalu sering bermain, ya mungkin Bapak Ibu pernah punya anak yang main Point Blank atau Mobile Legends gitu ya, atau main-main game-game yang lain. Kalau dia stres dan dia copingnya adalah main game, dia akan kecenderungan memiliki gaming disorder seperti itu.
Ini termasuk gangguan psikiatri ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk gangguan. Jadi mau Bapak Ibu kayak apa kayaknya mereka susah banget gitu. Kayaknya drama banget gitu ya. Nggak bisa dikontrol. Yang kedua adalah gangguan judi berlebih gitu. Maksudnya bingung loh kenapa ada judi di sini, apa hubungannya. Zaman sekarang Bapak Ibu judi online itu gampang diakses. Jadi arahnya lebih ke judi online-nya. Ya. Saya banyak banget pasien umur dewasa muda jebol habis orang tuanya harus nebus 100 juta, 200 juta terus ya. Padahal dia bilang, oke, saya akan berhenti. Nanti dia jebol lagi gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri. Yang ketiga dysmorphic tubuh, jadi dia nggak pede. Saking seringnya ngelihat muka yang bagus, dia ngelihat muka saya kok kayaknya nggak sempurna ya, nggak enak rasanya gitu. Kayaknya aduh aku mah jelek dan lain-lain. Yang keempat cemas berlebih, ya jadi cemas terus menerus. Yang ketiga gangguan depresif atau menurunnya mood, energi, dan semangatnya jadi turun. Ya, bisa berkembang ke situ kalau misalnya tidak dikontrol. Jadi tipsnya bagaimana? Yang pertama, kenali program atau aplikasi yang digunakan anak. Sebaiknya kita tahu, sebisa mungkin ya. Ini buat apa gitu. Yang kedua, bicarakan perihal yang dilihat di internet atau gawai untuk koneksi sosial. Oke, dia ngelihat, tapi usahakan kita ngobrolin apa yang dia lihat. Gitu ya. Bukan untuk kepo, sebisa mungkin tone kita nggak kepo, tapi lebih ke curiosity pendapat dia apa. Jadi nggak kayak, kamu lihat apa gitu. Mama kepo gitu. Siapa yang pernah digituin Bapak Ibu sama anak sendiri? Oh pernah ya? Mama kepo gitu. Ya kan? Aduh sakit nyesek rasanya gitu. Ya kan? Enggak bukan kepo, mama tuh pengen ngerti, kamu tuh kita jarang ngobrol gituan, mama pengen ngerti aja gitu, menurut kamu kayak gimana gitu. Jadi kita tanya pendapatnya. Kemudian yang ketiga, iklan itu juga kadang-kadang saking terlalu ekstrimnya bisa bikin persepsi aneh-aneh ya. Jadi ini dibicarakan juga. Kemudian perbanyak aktivitas dengan anak selain layar atau screen ya, atau gawai. Buat contoh yang baik sebagai orang tua maksudnya gini, gak bisa kita, ya kamu jangan main HP ya, gitu. Papa main, ya papa kan udah gede gitu. Jadi gini maksudnya, atau kadang-kadang ngerokok tuh dulu tuh. Saya tahu orang-orang dulu ngerokok gitu. Ya papa kan udah punya duit sendiri gitu ya. Ya karena memang kalau misalnya mau fair memang kita harus role model ya. Itu sebenarnya susah sih Bapak Ibu, cuman memang itu salah satu caranya gitu ya. Ajari anak tuh jangan nanti kamu ya kalau ngelihat yang seperti ini jangan diikutin gitu ya. Kamu kasih tahu mama gitu ya. Tentukan secara aktif diskusi sama suami atau istri. Kapan boleh anaknya punya gawai pribadi, punya boleh sendiri gitu ya. Otomatis tentunya di atas 5 tahun ya. Itu harus sepakat ya. Dan bagaimana pengawasannya dan lain-lain. Kemudian perbanyak aktivitas layar yang memunculkan kreativitas dan koneksi dengan teman dan keluarga. Jadi kalau misalnya gadgetnya kita pakai untuk main bersama, itu bagus. Sebagai media untuk main bersama itu bagus. Tapi sebagai media untuk sendiri-sendiri itu kurang bagus. Terutama lagi ngumpul bareng. Jadi misalnya ada game-game tertentu yang memang bisa dibantu dengan gadget. Nah itu gak apa-apa. Kayak misalnya Ludo atau apa itu ada yang bisa main di gadget. Itu oke. Nah kemudian setiap anak berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang gampang dilarang, ada yang gampang ditakut-takutin, ada yang ditakut-takutin gak bisa. Dia harus digantiin dengan suatu hal yang juga menyenangkan. Jadi kita harus kenali juga pribadinya. Dan setiap keluarga punya value dan cara masing-masing ya. Jadi gak bisa kita, kamu jangan kayak gitu, harus kayak gini gitu. Jadi setiap keluarga punya cara masing-masing. Ya. Jadi ada sebuah legacy atau sebuah pembelajaran yang benar-benar bisa diterima dari seorang orang tua kepada anaknya yang melampaui sebuah yang namanya material gitu. Jadi kebersamaannya, inspirasi kerja kerasnya, bagaimana kita berjuang bersama itu yang benar-benar berkesan sebenarnya dalam koneksi dari orang tua ke anak ya. Jadi buat yang orang tua jangan khawatir, sebenarnya pasti anak-anak ngerti kok perjuangan Bapak Ibu gitu, baik dari ketika kerja ataupun ketika misalnya ya kadang-kadang kita
harus menahan diri di keluarga besar gitu ya, baik dari mertua dan lain-lain, itu pasti mereka bisa ngerti. Dan dari posisi anak itu orang tua sebenarnya melakukan yang terbaik dan mereka percaya bahwa kalian bisa melakukan yang terbaik. Demikian saya balik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, tepuk tangan untuk Dr. Mahaputra. Sudah belajar sesuatu Bapak Ibu sekalian? Jadi berarti beda usia akan ada perbedaan cara penggunaan gawai ya. Kita sudah belajar. Nah, mungkin sebelum memasuki sesi Q&A, saya ingatkan kembali untuk para kalianamita yang ada di ruang Zoom untuk mengisi presensi, absensi yang akan dibagikan oleh panitia pelaksana. Baiklah, untuk memulai sesi Q&A, saya harapkan para penanya untuk berdiri dan menyebutkan nama dan juga asal sebelum bertanya dan semoga topiknya relevan. Kalau Bapak Ibu yang di ruang Dhammasala ingin bertanya lewat kertas juga disediakan oleh panitia, bisa diambil kertasnya. Untuk kalianamita yang ada di ruang Zoom, silahkan mengklik tombol raise hand dan nanti akan dipilih oleh panitia pelaksana untuk yang bisa bertanya. Baiklah, kalianamita sekalian, mari kita mulai sesi Q&A. Kita undang kembali Dr. Mahaputra untuk bisa menapati podium. Tes. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pertanyaannya. Baik, kita mulai dari sini. Silakan Pak. Mic-nya bisa dibantu. Selamat siang, terima kasih, salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, saya Denny dok dari Jakarta dok. Saya mau tanya dok, saya kan sama istri kebetulan dua-duanya kerja ya dok ya. Jadi mau tanya terkait yang tadi, sepertinya di slide saya belum melihat ya untuk yang 5 tahun ke atas itu berapa ya batasan jamnya, itu satu. Terus yang kedua, maksudnya jam untuk penggunaan gawai atau gadget itu ya. Nanti mungkin dikoreksi kalau memang ada. Terus yang kedua itu kalau untuk merubah kebiasaan itu kira-kira berapa minggu ya dok untuk kita, mungkin kan tadi dokter bilang nggak bisa langsung berubah 180 derajat. Mungkin ada referensi mungkin dok berapa lama kita harus bersabar minimal kalau mau merubah kebiasaan itu. Ya, itu aja dok, makasih dok. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak, itu sangat bagus. Mungkin saya langsung jawab aja Pak ya. Yang pertama, mengenai jam kalau di atas 5 tahun, jadi memang dari referensi yang saya lihat itu tidak ada batasannya. Kalau sudah di atas 5 tahun, itu kita ngelihatnya dari fungsionalnya dia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada gangguan misalnya, aduh kok prestasinya jelek, ini kok kemampuan sosialnya kok kurang gitu, larinya ke situ lagi gitu. Maksud saya ke internet. Terus kalau kita perhatiin, lah di internet kok main aja kerjaannya gitu ya. Nggak apa, kalau kerja, misalnya dia kerja maka kita bisa paham ya. Misalnya dia bikin slide atau apa, oke lah. Tapi kalau misalnya kayak dia main terus, kayaknya kok udah nggak seimbang nih ya. Nah itu baru kita mulai harus melakukan sesuatu gitu ya. Nah kalau misalnya sudah seperti itu, biasanya kita harus tahu anak kita tuh tipe yang mana gitu. Jadi ada 2 tipe anak nih secara sederhana ya Bapak Ibu, ini sederhana sekali. Satu, anak yang mencari kesenangan atau kenikmatan. Satu, anak yang takut hukuman atau takut hal yang gak enak gitu. Nah itu bisa beda-beda tuh. Kalau anak kita yang cari kesenangan, kita harus menggantikan dia dengan kesenangan lain. Triknya gitu. Nah terus kalau jadi pertanyaannya tadi durasinya jadi gimana? Ini bisa bervariasi, tapi kalau mau coba setiap minggu kita kurangin menitnya. Jadi misalnya, oke ya, kamu nanti, ini terakhir jam kamu baru, jadi kita harus ada peraturan baru ya biar kamu gak main terus gitu. Misalnya jam 9 udah gak boleh main misalnya kan gitu. Biasanya, tapi kan jam 10 biasanya masih boleh gitu. Ya kita harus kurangin, misalnya Bapak ngelihat kayaknya kurang dan lain-lain dan ya udah deh kamu ngobrol sama papa mama gitu misalnya di jam-jam tertentu. Itu misalnya ya jadi kita kurangin pelan-pelan dan nambahin hal positif pelan-pelan juga.
nggak bisa langsung dilarang begitu ya Bapak Ibu. Karena saya paham di Asia banyaknya langsungnya ngelarang dan menuntut untuk nurut gitu. Agak susah itu karena kadang-kadang mereka bisa ngelanggar sendiri kalau Bapak Ibu nggak ada. Kalau terlalu kayak gitu ya. Jadi diajak ngomong gitu, misalnya gimana kamu maunya berapa gitu. Ini biar sama-sama berkembang nih kita gitu ya. Ya udah ya, jadi 9:30 terakhir ya, oke deal gitu. Jadi harus komunikasi sih Bapak Ibu dan biasanya sih tiap minggu ya. Nanti monitor lagi, kamu udah siap belum kita kurangin lagi nih. Soalnya mau biar lebih bagus gitu. Ah jangan apa, ayolah kan bisa, kamu bisa tuh, pinter tuh gitu. Nanti kalau bisa kita kesini deh atau nanti papa beliin ini deh gitu. Kasih reward tapi rewardnya yang meningkatkan kemampuan di bidang sosial atau yang lainnya. Jangan, oh ya nanti papa beliin game deh, game gadget sama juga ya. Kayak gitu, jadi kita mesti cerdik juga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Maksud saya merubah kebiasaan anak kan biasanya nggak mungkin langsung satu hari besoknya udah berubah. Itu kira-kira kita bisa bersabarnya kira-kira bisa berapa lama ya dok ya? Berapa minggu atau berapa gitu? Secara teori sebenarnya mereka baru bisa benar-benar terbiasa itu 3 bulan. 3 bulan? Iya, lama. Jadi kita harus bisa bantu dia untuk ngertiin rasionalnya. Ya itu, jadi dari segala macam sisi gitu. Kita mesti ngakalin rewardnya dan lain-lain. Terus satu lagi dok, yang tadi kan ada fungsi tools control itu maksudnya mungkin salah satunya kan aplikasi di gadget kan ada family-nya dok. Mungkin yang dimaksud salah satunya itu ya? Iya bisa, itu family, bisa. Jadi boleh kayak gitu atau boleh dipantau manual juga boleh. Oh, iya. Baik. Boleh. Itu kita harus komunikasiin benar-benar. Iya. Makasih dok. Ya. Baik dok, ini ada pertanyaan di kertas dulu dok. Ya. Untuk jam anak untuk tidur usia 6 sampai 8 tahun idealnya di jam berapa ya dok? 6 sampai 8 tahun ya. Maksimal jam 10 malam sih. Kalau bisa lebih cepat silahkan. Tapi itu maksimal deh. Maksimal. Terjawab ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Kalian amita sekalian yang ada di ruang Zoom, silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan raise hand ataupun boleh mengetik juga pertanyaannya dan akan dibacakan. Baik, kita ke penanya dari Zoom dulu dok. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Sukihotu izin bertanya Pak, buku apa yang direkomendasikan untuk anak usia 5 sampai 10 tahun agar anak-anak tertarik membaca dan membangun kebiasaan membaca? Dari Pak Chandra Hendy. Oh iya. Oke. Nah, ini banyak faktornya. Pertama kita mesti lihat anaknya dulu. Dia kecenderungannya apa. Kalau misalnya dia nggak biasa lihat yang langsung tulisan, mulai dengan buku bergambar dulu. Dan yang topiknya cukup bisa relate buat dia gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba dikasih ensiklopedia, pasti dia kapok deh. Ya, jadi bertahap dulu, yang bergambar dulu gitu ya. Terus ya kamu ceritain dong, mama mau tahu ceritanya gitu. Jadi kayak kita kayak ada interaksi. Oh iya, coba kamu lihat bagus nggak nih, gitu kan? Ah jelek gini. Oh jeleknya kenapa gitu? Ini bukannya gambarnya bagus, gitu. Jadi kayak mulai jadi bahan interaksi. Tapi ya itu kita mesti lihat anaknya masing-masing ya dan topik kesukaannya apa. Itu kita mesti cukup peka dan kita mesti cukup sensitif karena tiap anak bisa beda-beda. Tapi kalau misalnya dia nggak biasa baca sama sekali, mulailah yang dengan ringan dulu bergambar atau yang lebih interaktif. Ya. Mungkin buku-buku terbitan DBS dok ya? Oh iya. Tapi jangan langsung yang Abhidhamma. Tentu. Baik, kita kembali ke penanya di ruangan ada masalah, silakan Ibu. Bisa mohon berdiri dan menyebutkan nama. Sukihotu dok, Putra, saya Stella dari Jakarta. Saya mau tanya dok, ibu-ibu zaman sekarang itu kan biasanya kasih makan anak itu biasanya dikasih gadget. Ya. Lalu misalkan itu biasanya lalu kalau misalkan si ibunya lagi sibuk kerja, benar-benar anak ini ngajakin, misalkan anak saya ngajakin saya main itu, apakah boleh sesekali saya kasih gadget? Karena kadang-kadang anak ini kan nggak ada yang bantu pegang gitu, karena misalkan kita jaga sendiri gitu.
Itu gimana ya dok ya menurut dokter? Thank you dok. Ya, ya ini yang saya paham juga sih. Karena realitanya memang pada akhirnya working mom itu ya nggak mudah ya. Kadang-kadang ya masih pinter dan kadang-kadang harus seperti itu caranya. Jadi itu sih menurut saya mau nggak mau ya udah kalau cuma bisa lakukan itu. Yang mungkin bisa kita tambahkan adalah apa ya, seperti kompensasi habis itu tuh kita harus melakukan apa gitu. Jadi misalnya ketika kita ada waktunya lagi, kita mesti kasih tahu. Tadi mama kasih itu karena waktunya nggak ya, tapi kita tuh harus banyakin ngobrol sebenarnya dan lain-lain. Jadi tetap kita kasih pesan bahwa sebenarnya main gadget kebanyakan itu nggak boleh, gitu. Jadi abis itu kita make time untuk compensate yang tadi itu, ya. Itu mungkin beberapa trik, tapi nggak harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya punya cara yang lain yang kayaknya lebih sesuai, yang penting banyakin sosial dan kurangi screen time atau waktu layar. Prinsipnya itu. Terjawab ya, terima kasih dokter. Ya. Berikutnya ke penanya yang pakai kertas dulu dok. Ya. Bagaimana cara untuk mengontrol diri untuk tidak membuka gadget walaupun sudah dilarang orang tua? Ya, pertanyaan yang bagus. Karena saya juga susah. Atasilah ya, kalau saya atasi tuh susahnya sebenarnya gadget. Yang lain gampang. Gadget tuh rada-rada, kok mau buka lagi gitu. Ya mau scrolling lagi gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu ada beberapa trik ya. Satu, kita sebisa mungkin jangan tahan badan. Maksud tahan badan gini. Ya udah gue nggak ngelihat gadget, saya nggak megang gadget. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu pasti nggak efektif. Kita harus mengalokasikan dengan aktivitas lain yang cukup distracting tapi nggak pakai gadget. Misalnya yuk olahraga mungkin atau baca buku ya mas, tergantung kita sukanya apa, main musik atau apa gitu ya. Atau misalnya semata-mata yaudah jalan keliling komplek gitu ya. Aduh nggak ada komplek, ya udahlah mungkin ke gym kali ya, jalan di gym susah juga. Pokoknya cari yang menyenangkan gitu. Ini aja dulu aja orang tua kita tuh bisa loh keluar ngelihat sunset dan menikmati itu, kenapa kita enggak ibaratnya gitu. Tapi jangan difoto ya, jangan bawa HP difotoin. Nanti ngeliat lagi, di-upload lagi. Ya. Oke, makasih dok. Ya, kembali saya mengundang untuk para peserta di ruang Zoom, bila ingin bertanya silakan. Okay. Sekiatu dok, saya Julita, Tangerang. Oh, ya, mau saya baca karena pertanyaan agak panjang. Kalau background saya sama working mom sama bapaknya kerja. Anak remaja. Ya. SMP dan SMA. Yang saya tanyakan untuk yang SMP. Sebenarnya yang tadi saya baca sudah saya lakukan. Misalnya pembatasan fisik pemakaian handphone setelah jam 8 malam. Itu kita ada istilah kumpul. Jadi jam 8 malam tuh semua kumpul di meja. Ya. Berempat. Itu sudah saya lakukan. Jam 10 malam semua gadget termasuk laptop itu ada di luar ruangan. Karena saya beberapa kali tuh merasa dia tuh pada saat kita udah tidur dia malah nyalain laptop. Jadi ternyata tuh perlu pemakaian fisik itu dibatasin. Jadi benar fisiknya yang hilang. Yeah. Terus sama saat makan itu juga saya udah minta nggak ada gadget. Saat mobil juga nggak ada gadget. Jadi benar-benar udah ngikutin beberapa saran dokter. Nah pertanyaan saya tuh sebenarnya pembatasan fisik seperti ini tuh menurut saya tuh jangka pendek. Sebenarnya yang saya mau cari tahu tuh umur berapa sih seorang anak remaja itu ngerti kontrol diri untuk pemakaian gadget? Kalau saya baca kan 17 untuk perempuan, 21 untuk laki-laki. Selama itukah gitu loh pertanyaan saya, harus selama itu saya membatasi fisiknya gadget untuk masa depan dia? Ya, ini pertanyaan bagus ya Bu ya. Pertama, sebenarnya kalau soal ngerti itu harusnya di atas ketika SMP itu logika udah bisa jalan. Ya. Cuman memang otak remaja itu memang agak beda tuh Bu. Otak remaja itu agak dinamis ya. Biasanya sampai umur 26 tahun tuh cukup dinamis tuh. Ya, masih kadang-kadang
suka rada-rada bilangnya iya, nanti dia ngelanggar sendiri gitu. Prinsipnya pada akhirnya sih kita sih banyak kan bisanya bekalin Bu ya. Misalnya, oke, kamu ngerti nggak kenapa mama misalnya, jadi kan itu udah bagus pembatasannya Bu. Tapi kita bahas gitu, yang secara dewasa ke dewasanya. Mama mau tahu deh, ini mama batasin itu menurut kalian gimana gitu. Saya, oh gini. Kamu tahu nggak ya gunanya buat apa gitu. Oh boleh mama kasih tahu, misalnya oh nggak tahu gitu. Oh iya, boleh mama kasih tahu gitu. Atau misalnya, iya tahu kan biar gini. Oke, gimana menurut kamu? Itu masuk akal atau enggak gitu. Masuk akal sih. Ya, menurut kamu kalau misalnya nanti kepakainya terus-terusan nanti apa aja yang terjadi gitu. Nggak tahu. Nah, mama kan habis dari seminar katanya tuh bisa gini gitu. Kamu pernah kebayang nggak? Ini apa mah gitu, kita kasih tahu ini. Jadi tuh sebenarnya mama tuh bukannya cerewet ya, mama tuh biar kamu tuh sukses, bisa mandiri gitu. Jadi kita komunikasikan niat baiknya kita gitu. Jadi mama cerewet itu ada niatnya ya, jadi mudah-mudahan kamu bisa mahamin gitu ya, buat kamu juga kok. Kalau ngomongnya baik-baik gitu biasanya otak yang mikirnya jalan Bu kadang-kadang. Kalau kita keras dia otak mikirnya nggak jalan. Biasanya ya. Boleh saya lanjutkan sedikit lagi? Silakan Bu. Kalau game, kan anak misalnya bermain ML misal. Terus saya mengalihkannya itu misalnya ke chess. Chess itu kan sebenarnya game online juga. Tapi menurut saya lebih bermanfaat. Karena dia bisa berstrategi. Nah itu sama gak sih efeknya? Jadi game online ML versus game online chess. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa saya dapatkan lebih gak? Karena saya gak bisa kontrol. Sejauh ini sih saya arahin ke sana sih. Iya itu dua-duanya game plus minus sih Ibu ya. Kalau misalnya chess misalnya dia lebih logik dan lebih ada lebih gak ada kata-kata kasarnya. Okay. Ya. Kalau Mobile Legends kata-kata kasarnya biasanya lebih banyak. Nah, dua-duanya bisa jadi e-sport sekarang ya. Jadi menurut saya sebenarnya sih 11-12 Bu. Sebenarnya ya. Cuman saya paham kalau orang dulu kan bilang catur lebih bagus gitu. Cuman memang sekarang sebenarnya kurang lebih sama. Karena Mobile Legends ada strateginya juga gitu. Jadi tapi balik lagi ke tujuan ibu apa gitu. Dan kalau saran saya sih banyak kita diskusi sama anaknya. What do you think? Dan ibunya mau ngarahin kemana gitu harapannya gitu. Karena itu yang jadi strateginya. Oke, berarti itu sebenarnya bukan jawaban yang sebenarnya bukan jawaban juga intinya kan ya? Iya, kalau saran saya sih kita balik lagi Bu, tujuan ibu sebenarnya mau apa gitu? Tujuannya pasti positif. Kalau misalnya pemakaian gadget untuk hal yang berguna. Kalau misalnya bermain game mau dibatasin atau tidak, menurut saya tetap ada adiksi di situ. Ya, jadi mungkin larinya bukan yang sifatnya game Bu. Yang baik. Mungkin ya, tapi arti diskusin itu. Iya, ngerti. Ya, harus empat mata. Iya. Ya, terima kasih. Baik, kita ke penanya di Zoom dulu Dok. Dok, apakah boleh jika kita membatasi gadget anak melalui membuat perjanjian di awal kalau dia buat kesalahan atau prestasi menurun? Anak kita usia 10 tahunan dari Ibu Jin. Ya, oke. Memang bagusnya ini ya, bagusnya deal-dealan dan kita tapi ini ya bukan deal yang kita maksain. Jadi ya udah deal ya, kamu setuju ya gitu. Kita benar-benar memberikan ruang kepada dia untuk memberikan argumen gitu. Jadi ada diskusi sosialnya gitu. Jadi nggak setengah demokrasi terpimpin juga ya. Jadi kasih ruang untuk dia mengungkapkan pendapatnya dan kita merespek pendapatnya dan diskusinya benar-benar logis gitu. Jadi nggak terlalu maksain gitu. Karena diskusi udah bagus sih. Kadang-kadang teknisnya itu kadang-kadang terlalu neken juga sebenarnya, ngepres juga. Ini mah mama sama aja gitu. Ini cuman bentuknya diskusi, tapi bukan perjanjian, saya dipaksa juga gitu. Jangan sampai ada kesan gitu aja sih. Siap Dok. Kita ke penanya di kertas dahulu Dok.
Apakah ada cara khusus kalau anak sudah tergantung gadget? Apakah perlu terapi usia 5 tahun? Orang tua saat ini single parents. Ya, wah itu ini agak susah nih. Biasanya kalau pada kasus kayak gini, kayaknya enak diperiksa dulu. Karena gini, single parents kita mesti ngelihat anak itu paling gampang banget terpengaruh sama gitu ya. Jadi lingkungan keluarga seperti apa itu harus dipastikan dulu. Apa yang bikin stres, apa yang bikin menenangkan itu harus dievaluasi semua gitu. Dan apakah dia benar-benar gangguan penggunaan gadget atau sebenarnya itu bentuk pelarian atau apa, itu sebenarnya memang mesti diperiksa secara full sih, secara profesional kalau pada kasus itu. Karena memang banyak kriteria dan kalau udah 5 tahun itu lebih kompleks sifatnya. Jadi saya juga kurang bisa menjawab secara detail ya. Baik, berarti sebaiknya diperiksa dulu ya dok? Iya kalau itu ya, kompleks masih. Kita ke penanya di ruang Zoom dulu, ada Ibu Amei Hong, silakan. Mohon maaf suaranya belum masuk Ibu Amei. Udah unmute. Saya unmute ya. Belum masuk. Sukiwanto, Oh, iya. apakah suara terdengar? Ya, sudah dengar. Saya dari Batam ya. Izin pertama, Dokter Putra. Ini anak saya 6 tahun. Saat ini untuk pembatasan penggunaan gadgetnya masih bisa saya kontrol. Yang saya ingin tanyakan itu karena pengaruh lingkungan, mungkin saudara dengan keluarga besar. Jadi anak ini sekarang sudah usia 6 tahun. Jadi dia sekarang sudah mulai komplain, kok dia nggak dikasih gadget, sedangkan mungkin abangnya atau adik sepupu dia lebih kecil tuh sudah memiliki handphone gitu loh. Jadi padahal sebelumnya dia fine-fine aja. Di keluarga kecil kita dia fine-fine aja, dia nggak ada komplainan. Tapi setelah masuk keluarga besar, melihat lingkungan dia, akhirnya dia sudah bisa komplain. Jadi kok saya nggak memiliki handphone, teman-teman saudara-saudara saya, abang sepupu yang lain memiliki handphone gitu loh. Jadi satu pertanyaan yang saya saat ini belum bisa menjawab. Saya bilang mungkin kalau yang ingin saya tanyakan ke Dokter Putra adalah berapakah usia ideal untuk anak untuk memiliki gadget gitu. Oh, terima kasih Dokter Putra, itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih, saya langsung jawab ya. Usia ideal ya. Usia ibu kan sebenarnya di atas, anaknya kan di atas 6 tahun ya, 6 tahun ke atas gitu ya Bu ya. Nah, kalau soal pemberian gadget pribadi ini sangat bervariasi sebenarnya. Pada saat dia punya atau dia tidak punya, yang penting jamnya itu jangan terlalu besar dan dia masih ada aktivitas untuk melakukan yang lain Bu. Jadi jangan sampai ketika dia punya gitu ya, ini milik dia, itu dia jadi mainin itu terus gitu. Itu yang paling kita hindari gitu. Nah pada kasus ini misalnya ibu mau umur 6 tahun, ibu bilang oke, ini punya kamu tapi cuman boleh dimainin kalau misalnya gini ya, itu boleh nggak apa-apa Bu. Kepemilikan gitu. Jadi misalnya kalau ada temennya baru boleh gitu, tapi kalau misalnya lagi sendiri kita batasi ya, kamu simpen di mama dulu ya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang masalah tuh bukan kepemilikannya Bu, tapi lebih ke jam penggunaannya. Kalau jangan sampai dia larinya cuman bermain handphone terus gitu. Jadi lebih ke oke, dia udah punya, tapi batasannya juga gimana gitu. Itu yang lebih penting. Mudah-mudahan menjawab. Jadi umur 6 tahun mau udah dikasih punya dia nggak apa-apa, tapi yang penting kita mesti lihat tanggung jawab dia sejauh mana gitu. Dan harus kita batasi juga. Apakah terjawab Ibu Amei? Tadi Pak Dokter Putra juga menanyakan bahwa jangan langsung dilarang gitu kan. Yeah. Misalnya kalau dia mau handphone, kita mungkin digantikan yang lain lagi. Mungkin seperti kita kayak aktivitas yang lain dulu, itu bagaimana menurutnya dia, Dokter Putra? Ya, jadi akhirnya Ibu jawabnya gimana ke dia anaknya kalau perihal dia? Saya sebenarnya belum menjawab ya Dok, karena saya bilang karena usia segitu kan lagi menerima semua apa yang kita katakan dia kan terima ya. Jadi seperti seolah-olah janji, terus kalau kita tidak berikan nanti kan dia akan meminta terus.
Jadi saya juga bilang mungkin saudara kamu udah memiliki handphone, terus kamu belum memiliki, nanti ada waktu yang akan mama berikan ke kamu gitu loh. Tapi saat ini belum bisa gitu aja. Jadi kadang sometimes dia nagih, ini kok saudara saya udah memiliki. Dia kayaknya ingat gitu, padahal saya coba mungkin ya kena usia segitu kita coba lupakan gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa dok, dia ternyata masih diingat gitu dok. Iya, saya ngerti sih, memang begitu. Kalau gitu dia anak kita pinter tuh. Karena Pinter dia. dia masih ingat, saya kira udah lupa kan. Jadi saya sengaja nggak mau jawab dulu. Nanti mami kasih waktu, saat ini belum bisa mami jawab. Ini ibarat kata masih PR, nanti mami coba tanya dulu, kira-kira kamu tuh kapan baru bisa gitu loh dok. Ya misalnya ibu sendiri pikir, oh ya udah nanti deh pas remaja gitu. Nggak apa-apa ibu bilang aja umur 11, umur 13 gitu. Oh, gitu. Jadi biar, nah ini kalau dia tanya kenapa, nah itu paling sering. Nih anaknya berarti biasanya nanya nih kenapa gitu. Ya biar penggunaan kamu nggak terus-terusan. Jadi masih bisa dibatasi dan kamu kan belum perlu nomor sendiri gitu ya. Dan sosial media itu kan sebenarnya juga umur-umur tertentu belum boleh punya gitu. Jadi kalau mami lihat kan belum perlu gitu ya, mama lihat belum perlu. Jadi nanti kalau saat ini sih peraturannya nanti kalau kamu sudah umur 13 atau 15 tergantung ibu sih, suami. Nggak apa-apa, bikin aja. Oke, saya jawab. Oke, makasih ya dok dari terjawab. Terima kasih Bu Ame. Kita kembali ke penanya di ruang dan masalah. Silakan. Terima kasih Dr. Putra atas kesempatan diberikan. Saya Tuti, domisili di Alam Sutra. Yang ingin saya tanyakan ya, tadi kan Bapak yang depan ini udah nanya, katanya berapa jam untuk sehari kita main gadget. Yang mau saya tanyakan, itu berapa jam yang hanya untuk seperti hiburan itu? Berapa jam itu boleh? Iya. Balik lagi, berarti ini di atas umur 5 tahun ya Bu? Iya betul. Ya, di atas umur 5 tahun itu memang tidak ada yang khusus. Balik lagi, kita mesti lihat aktivitas dia sehari-hari Bu. Kalau misalnya dilihat, waduh kayaknya sih 1 jam aja udah kelebihan, dia capek dan lain-lain, ya batasi gitu. Dan dia misalnya aktivitasnya banyak, dia harus ada energi buat les atau ini kan, nah ini yang agak susah buat saya kan tiap keluarga beda-beda ya aktivitas anaknya gitu. Prinsipnya dia harus ada energi, masih ada energi mental untuk melakukan kewajiban dia. Karena main gadget itu nggak refreshing, itu makan energi juga sebenarnya. Jadi prinsipnya harus disesuaikan dengan itu. Jadi kalau misalnya ya udahlah hari Senin lebih lenggang boleh gitu. Cuman hari lain dia energi kamu harus dipakai buat yang ini gitu. Nah jadi itu memang disesuaikan dengan kapasitas dia. Karena kalau udah capek main gadget nggak masuk belajar nih biasanya. Biasanya anak saya ini SMA dok. Dia kalau pulang sekolah ya, dia suka nonton kayak MasterChef gitu dokter. Jadi saya tuh kadang bingung, habis nonton, lu 1 sesi aja 1 hari, jangan lanjut-lanjut ya, tanggung mah. Jadi saya bilang, aduh kalau kayak gini kan saya jadi bingung juga ya dok ya. Apakah itu termasuk edukasi gitu, nggak apa-apa gitu dok. Itu maksudnya dok. Iya. Bingung saya. Terima kasih. Menurut saya masih bagus sih nonton MasterChef. Biarpun settingan, sorry, enggak. Ya, jadi kalau saya jadi posisi saya jadi ibu, saya akan coba tanya, wih kamu sukanya nonton MasterChef? Penasaran mama, kamu sukanya di mana? Mama aja yang biasa masak atau apa nggak terlalu suka gitu. Iya ma, soalnya seru gini-gini. Jadi yang penting tuh interaksinya dan saling mengenal sih. Kalau sebenarnya sih sampai saat ini saya sih belum lihat MasterChef ada masalah aneh-aneh ya. Tapi kita gunain aja untuk mengenal satu sama lain. Kalau mama sih lebih suka yang ini. Kamu tuh sukanya apanya gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya kayaknya nggak ngaco-ngaco banget. Cuman memang coba aja didalemin gitu. Digunakan untuk saling mengenal. Baik dok, terima kasih dok. Sama-sama. Ya. Oke, makasih. Dok, ini ada penanya dari Zoom, dari Ibu Lina Widya. Selamat siang dokter, saya mau tanya, kalau pembatasan gadget dengan pemberian reward setiap minggu, apakah menjadi kebiasaan? Atau ada cara lain?
Saya juga salah satu guru sekolah di Surabaya di sini. Guru-guru melihat anak didik terus-menerus bermain gadget, maka disita oleh gurunya gitu dok. Namun saya pernah menyita gadget salah satu murid. Murid tersebut jadi bad mood sampai panggil orang tua. Apakah dokter ada cara supaya anak didik mengurangi pemakaian gadget pada saat pelajaran dok? Terima kasih. Terima kasih. Maaf, tambahan anaknya usia SMA. Saya jawab yang di sekolah dulu ya. Saya nggak tahu, setahu saya kalau lagi sekolah memang gadget nggak boleh nyala ya. Minimal kalau nggak dititipin, kalau nggak apa. Pokoknya pas apalagi lagi berlangsung emang ada peraturan ya, setahu saya seperti itu. Dan yang ideal memang harusnya seperti itu. Tapi makanya, jadi kalau misalnya peraturannya memang nggak boleh, menurut saya sih memang itu fair enough gitu. Memang ya, emang nggak boleh. Anaknya bete gitu, orang tuanya datang ya itu kita komunikasiin kan. Ada aturan ini kan dibuat untuk mendidik. Nah dari orang tuanya juga gimana, jadi fasilitas komunikasi. Karena bisa jadi kan entah ternyata terlalu dimanjain atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya justru memang sekolah mau agak lebih tegas juga kadang-kadang gitu kan. Untuk membentuk perilaku-perilaku seperti itu. Yang positif. Yang kedua adalah paling enak memang kita diskusi lebih dalam sih. Maaf Pak Edi, itu yang pertanyaan pertama apa tadi? Sebentar dok. Jadi yang pertama kalau pakai reward juga dok. Iya. Apakah itu bisa membentuk kebiasaan kalau di setiap tercapai dikasih reward? Ya, rewardnya masih sesuai. Ya, pasti. Jadi itu pasti jadi kebiasaan ya. Jadi secara teori perilaku, reward atau punishment itu membentuk perilaku gitu ya. Yang masih benar adalah kita mau meningkatkan perilaku apa dan hadiahnya sesuai dengan perilaku itu atau tidak gitu. Contohnya tadi misalnya kita mau mengurangi waktu gadget, tapi hadiahnya game gadget gitu. Jadi kan nggak sinkron gitu ya. Nah ini juga jadi kalau misalnya perilaku reward untuk meningkatkan perilaku yang bagus yang kita inginkan, sebenarnya malah bagus memang harus kayak gitu caranya. Karena memang anak itu manusia kan, bisa mikir tapi ya bisa hilaf juga gitu. Kita aja yang dewasa kadang-kadang bisa susah ngendaliin badan kita sendiri gitu. Jadi harus ada aturan, harus ada penjelasan juga, dua-duanya harus jalan bareng. Jadi nggak bisa dikasih tahu doang. Baik, terima kasih dok. Ke penanya di kertas dulu dokter. Ya, Sukihotu dok, tips untuk menghilangkan efek konten negatif yang mungkin sudah mengenai anak, apakah ada kemungkinan bisa berulang? Mungkin lebih ke kontennya ini dok. Konten negatif yang sudah kena anak ya. Kalau sudah seperti itu, biasanya kita harus diskusikan apa yang dia pahami dari konten tersebut. Habis kita ngertiin, oh dari situ. Oke, jadi sekarang papa mama ngerti ya, kamu ngertinya gitu. Jadi itu yang benar gini. Kalau ada konten seperti itu kamu jangan lihat lagi ya. Kamu hindari jauh-jauh. Kalau kamu penasaran tanya papa mama aja gitu. Biar papa mama bisa jelasin. Lebih baik curiosity-nya ke kita dibanding dia nyari terus salah lagi yang ngasih tahu malah sesat juga gitu. Mudah-mudahan menjawab nggak tuh Pak? Ya mungkin dalam memilah konten positif negatif ya dok. Tadi kan di usia tertentu memilih konten juga sangat penting. Ya. Mungkin dokter ada kisi-kisi untuk Indonesia? Ya. Prinsipnya kalau misalnya ada itu rating itu kita lihat ya Bapak Ibu, jadi itu bukan hiasan doang. Misalnya rated R itu berarti jangan kasih lihat ke anak. Atau perlu parental guidance gitu, ya harus kita dampingi pas nonton. Atau semua umur gitu, ya udah semua umur juga. Untuk value kita mesti hati-hati juga yang semua umur ya. Itu maksud saya bukannya anti LGBT, cuman kan sekarang kan Netflix itu sangat universal gitu ya. Jadi saya perlu kasih tahu ke orang tua kan tiap keluarga punya value masing-masing. Jadi biarpun dia semua umur kita mesti pantau juga itu terkait hal itu ya.
Mungkin kalau di US itu kan cukup detail ya dok mengaturnya ya, ada Ya. Child Safe Act-nya ya. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mungkin seperti YouTube Kids, kita YouTube Kids bisa, Android juga betul. bisa disetting. Itu mungkin bisa salah satu cara. Netflix Kids gitu. Ya. Ya. Ya, mungkin itu salah satu cara untuk mengfilter ya dok. Filter ya. Baik. Oke, kita ke penanya di ruangan dulu. Silakan Bapak. Silakan mic-nya di depan Bapak. Boleh berdiri Pak, makasih. Makasih terima kasih atas kesempatan diberikan. Dengan saya Edi Kosasi mau nanya, dokter. Ini kan saya sering kejadian nih di meja makan. Ya. Jadi ini semua usia. Ya. Jadi saya ada 2 anak, ada 2 lagi titipan. Oh, oke. Ya, jadi 2 anak saya itu saya bisa coba nasihatin. Jadi segala umur, SD ada, SMP ada, SMA ada. Nah, yang sebenarnya bikin merusak ini anak yang agak gede, yang SMA lah ya. Yeah. Jadi dia kebiasaan saya nggak tahu dari mana. Nah dia selalu kalau makan tuh suka lihat handphone sambil makan. Ya. Nah habis itu kadang-kadang setel suaranya agak keras. Ya. Jadi seniornya begitu, juniornya mengikut. Iya, pasti. Mengikut. Nah kadang-kadang mengikut saya ada, ya udah saya jelasin ini nggak baik ya. Ya. Umur SD saya coba, SMP saya coba ini edukasiin lagi kan. Ya. Cuma SMA saya agak sulit melarang karena bukan anak saya, gitu loh. Susahnya di situ. Dan kadang-kadang saya udah ada pada bubaran, pada nggak pegang handphone lagi. Nah pada misalnya berlangsung lagi sering. Jadi kalau pas saya lagi ada mereka makan kan main handphone, ada yang sembunyi-sembunyi, saya bilang nggak usah sembunyi. Kalau mau lakuin aja. Kan saya udah ngomongin yang benarnya seperti ini, yang salahnya seperti ini. Ya kalau mau dicoba silakan. Seperti itu sih. Jadi solusinya saya agak bingung. Untuk yang kecil-kecil ini saya mau kasih contoh yang baik, tapi yang besar kasih contoh perilaku yang tidak baik. Iya Pak. Terima kasih. Oke, saya paham. Ya, itu termasuk ini ya, yang bikin kita mendidik, maksudnya kita mau membentuk perilaku bagus di anak kita itu, yang bikin gagal tuh atau penghambat tuh di situ tuh kadang-kadang. Dia melihat suatu contoh yang sebenarnya bukan itu yang ideal gitu ya. Nah itu yang saya mesti tanya ke Bapak juga, apakah itu rumah Bapak? Iya rumah saya. Iya, itu ini anak SMA-nya kenapa bisa di situ? Titipan dari orang tua lain. Kita bantu lah. Jadi kalau menurut saya, apabila, ini balik ke value masing-masing lah ya ini. Tapi apabila itu rumah Bapak, berarti itu aturan Bapak. Sebenarnya. Dan itu nggak salah, nggak berarti Bapak sok-sok keras ya. Karena rasionalnya jelas di sini Bapak mau didik anak Bapak gitu. Karena nggak, kalau secara rasionalnya ya, nggak mungkin kita mengorbankan pendidikan anak kita karena nggak enak sama anak orang gitu. Rasionalnya ya. Jadi maksudnya kita bisa komunikasikan ke yang anak SMA itu. Misalnya 4 mata dulu ya, misalnya nih mohon maaf ya Om atau siapa gitu kan, bukannya mau ngelarang kamu, saya tahu kamu bukan anak Om. Di sini Om lagi mendidik anak-anak Om supaya nggak gini gitu. Ya, gimana menurut kamu gitu? Misalnya, oh iya boleh. Nah di sini misalnya iya oh, boleh Om, oke gitu. Ya di sini bisa nggak bantu Om? Kalau misalnya lagi ini aja, kamu nggak main gitu. Soalnya dia perlu diajarin, betul dicontohin sama contoh yang bagus gitu. Gimana menurut kamu? Jadi kayak kita diskusi dengan yang SMA itu. Mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan nggak terlalu heboh juga. Karena tetap sebenarnya yang punya rumah yang punya kuasa Pak. Nggak berarti kita diktator ya. Tapi maksudnya kita punya aturan dan itu memang kita harus junjung tinggi gitu. Ponakan saya sih, nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Makasih Pak. Makasih. Baik dok, kita ke penanya di Zoom lagi dari Pak Chandra Hendi. Ya. Jika anaknya suka Pokemon, apakah boleh dikasih bacaan komik bergambar? Dan atau mesti bacaan yang bagaimana? Apakah ada efek kurang baik ke depan jika dikasih seperti buku kartun? Buku komik mungkin maksudnya dok. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab aja Pak ya. Ya sebenarnya sih tulisan, buku kartun, game atau apapun bukan di situ masalahnya, bukan bentuknya, tapi kontennya. Jadi mau dia kartun, mau dia seperti ya tulisan,
kalau kontennya vulgar, jadi yang kita harus pantau adalah isinya itu kira-kira bisa jadi konten negatif atau tidak. Karena bisa juga dia komik tapi bukan buat anak-anak loh Bapak Ibu. Jadi isinya itu benar-benar harus kita pantau sebisa mungkin. Screening lah minimal, ini ada yang aneh nggak ya gitu. Dan lain-lain, karena itu yang lebih penting. Atau misalnya diskusi, anak saya tuh, kamu pernah lihat nggak komik ini atau buku bergambar ini? Gimana menurut kamu gitu? Itu juga boleh juga sih. Jadi yang penting kontennya, bukan bentuk ininya ya, bukan bentuk apa yang dilihatnya. Baik dok. Ya mungkin kembali lagi DBS juga menerbitkan ya buku cerita Seri Anak. Masuk. Seri Jataka. Masuk. ada versi idamanya juga yang bisa di-download ya. Jadi masuk. Bukan masalahnya di bergambar atau tidak ya dok. Siap. Kita ke penanya di kertas dulu dok satu. Iya, ya, strategi apa yang bisa dilakukan untuk anak umur 5 tahun kalau tidak nonton YouTube dari HP, dia tidak mau makan. Dan si anak memang sulit makan. Si anak pun ikutan mengancam tidak mau makan kalau tidak dikasih HP. Berarti mirip yang tadi dok. Ya. Apakah kita juga harus keras tidak kasih HP atau anak jadinya telat makan? Silakan. Ya ini nih, ini faktornya banyak nih, makan sama HP. Sebelum HP, makan pun bisa beda-beda tiap orang ya. Jadi gini, banyak orang tua yang khawatir mengenai jadwal makan gitu ya. Jadi kayak somehow ada orang tua yang, pokoknya biar kelarin selesaiin makannya gitu ya, baru tenang gitu. Ada orang tua yang, ya udah silakan nih makanan, take your time, ini your meat. Waktu kamu sendiri, mama nggak mau terlalu pusingin selesainya kapan gitu. Ada yang seperti itu. Nah, di sini nih, ini beda ya. Jadi sebenarnya gini, kalau yang paling, saya paham di Asia nggak biasa gini ya. Tapi sebenarnya yang paling gampang dan nggak pusing ya udah itu makanan dia inilah, itu waktunya dia. Silakan dia makan sampai kenyang atau gimana gitu. Karena kadang-kadang kalau kita maksain dia harus selesai makan, itu bisa digunakan anak untuk bikin ngerecokin kita gitu. Kayak misalnya dia mogok makan, baru mau makan, baru dikasih dan lain-lain gitu. Jadi di sini faktornya ada 2 faktor nih, faktor makannya sama faktor gadgetnya. Dia menggunakan namanya pengen cepet-cepet selesai, ayo makan dong. Kita sampai jadi orang tua tuh sampai mohon-mohon, udah selesaiin dong. Gimana sih lama banget kamu, ayo dong selesaiin. Dia seneng, dia punya power. Oh berarti kalau gue lama-lamain ya berarti mama gue kerecok dong, mama gue perhatiin gue dong gitu. Jadi dia menggunakan makannya itu, pola makannya itu untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Secara nggak sadar ya, maksudnya nggak ada anak yang psikopat gitu juga. Tapi mereka tuh punya kecenderungan kalau misalnya bisa enak, dia akan cari enak gitu. Kecenderungan anak tuh seperti itu. Nah di sini makanya perlu dipastikan lagi dia tuh nggak mau makan atau memang dia nunda makan. Kalau misalnya lapar dia tetap makan. Karena kalau misalnya kita terlalu maksain schedule, ini banyak banget anak yang menggunakan ini gitu. Menggunakan ini untuk memanipulasi kita gitu. Jadi makanya ini agak kompleks kalau yang makan sama gadget nih. Agak kompleks karena kelihatan si anak menggunakan makannya gitu. Jadi saya balikin lagi, si ibunya lebih mau prefer ketatin di makannya atau ngurangin gadgetnya. Begitu, karena ini nanti jadi beda strateginya. Kalau saran saya sih memang pola makannya agak direnggangin, nggak usah terlalu ketat. Yang penting enak makan gitu. Terus gadgetnya sehingga dia nggak tergantung gadget gitu. Jadi kita nggak diakalin sama anaknya gitu. Tapi ya ini cukup menarik sih. Mungkin kasusnya lebih kompleks sebenarnya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi dok saya sambung sedikit, kalau konten YouTube yang ditonton konten DBS boleh dok? Oh boleh. Boleh sambil Pak. Makan dok. Oh nggak boleh, tapi nggak boleh. Jadi mungkin juga konten berpengaruh ya dok. Baiklah, masih ada penanya di sini, silakan. Ya. Siang dok,
Saya Niko, saya mewakili satu pertanyaan dari orang tua murid di DBS ya, Ya. dokter. Jadi gini dok, backgroundnya ini adalah orang tuanya ini bekerja di bidang IT, Ya. anaknya anak SMP. Ya. Jadi anak SMP ini punya kecenderungan mungkin agak adiktif Pok dengan gadget. Jadi orang tua IT ini dia memblokir aplikasi yang diadiktifin si anak ini. Tapi anak ini lebih cerdik dok, bisa di cloning lagi dok, yang udah diblok. Nah orang tuanya sampai kepala bingung harus gimana dok. Nah imbasnya ketika anak itu diambil handphonenya, anaknya bereaksi cukup keras dok. Jadi mungkin butuh insight dok untuk gimana biar bisa treatmentnya gimana untuk anaknya. Thank you dok. Ya, terima kasih. Saya sih mendeteksi ada masalah komunikasi itu ya, Niko ya. Jadi maksudnya dari keluarga yang itu antara anak dengan orang tuanya gitu. Kayaknya ada komunikasi yang tidak efektif gitu. Maksudnya tidak efektif, jadi kayak apa? Jadi main larang-larangan dan ngambil-ngambilan gitu, nggak ada komunikasi di tengah gitu. Dan kayaknya ini udah pola, kayaknya sih bentuknya ini udah pola nih, polanya kayak gitu. Agak susah ngomong di tengah gitu. Sebenarnya harus dipastikan dulu nih anaknya ini apakah perilaku memang mencari perhatian orang tuanya atau memang dia punya masalah gangguan penggunaan gadget atau gangguan penggunaan game gitu. Itu nanti akan berbeda sekali penanganannya. Tapi intinya sih kalau dari orang tuanya, bisa nggak ya kira-kira dia orang tua ngomong empat mata dengan anaknya gitu dari hati ke hati gitu. Kalau susah dan bingungnya, kalau misalnya susah rasanya dia bingung gimana caranya orang tuanya gitu, mau nggak mau harus diajarin cara ngomong dulu ke anaknya atau misalnya ditengahin sama profesional. Kalau udah deadlock banget ya, kalau udah deadlock banget. Atau misalnya dibantu, ya udah jangan sampai dulu lah, misalnya si om atau tantenya coba ngomongin gitu, gimana sih gitu, biar ngerti dua pihak gitu. Kalau ada yang cukup bisa membantu ya syukur. Kalau benar-benar bingung cari siapa, biasanya dibantu ditengahin sama profesional deh. Kalau kayaknya deadlock sekali ya. Thank you dok. Baik, terima kasih dokter. Satu penanya terakhir diberikan ke Mami Ibunya. Aiki, silakan. Mamanya. Selamat siang dokter, terima kasih ya hari ini udah banyak banget yang kita ketahui. Saya melengkapi aja dok, pernah satu malam ada seorang anak dari sekolah minggu kita. Gitu ya, kabur dari rumah dok, ke DBS. Untung larinya ke DBS dok. Jadi problemnya handphone dia dibanting oleh mamanya. Kemudian mamanya juga curhat. Mamanya waktu itu chat saya, Mami anak saya gak tahu kemana katanya gitu. Tapi kemudian dalam beberapa waktu kemudian Pak Kun bilang, Aldo ada di sini Mami katanya gitu. Jadi anak lari ke DBS karena lagi konflik sama si mama. Problemnya yaitu dia merasa anaknya itu adiktif banget dengan handphone. Tapi secara prestasi anak ini luar biasa. Semuanya bisa. Di antara kesibukan bermain itu dia bahkan menjadi masih SMA aja udah mengajar sekolah Mandarin dok. Iya. Jadi waktu itu untungnya kaburnya ke DBS ya dok ya. Yeah. Jadi saya langsung kasih tahu mamanya bahwa oh dia dari sini. Sebentar lagi Pak Kun antar pulang. Iya. Gitu. Mami di sini hanya ingin melengkapi sedikit bahwa dari tadi itu banyak sekali orang tua bertanya-tanya terus tips apa sih bagaimana sih gitu loh. Tapi yang Mami rasakan bahwa komunikasi ya kayaknya kurang ya anak-anak ke orang tua. Dan satu lagi ya dok ya, sebagai orang tua itu kok nggak percaya itu anak lo gitu loh dok. Kepercayaan ke anak itu kurang gitu loh. Jadi makanya yang terjadi adalah ketika memberikan gadget itu malah kemudian terjadi konflik-konflik dari yang diberikan itu gitu loh. Tapi setelah mungkin kita menyadari bahwa sebenarnya itu hanya perlu komunikasi bagaimana mencari jalan tengahnya itu. Mencari jalan tengah untuk anak-anak dan orang tuanya itu dok. Terus dan di sini juga Mami ya ingin kasih tahu ada satu solusinya. Bawa anak Anda ke sekolah minggu DBS. Ya, tepuk tangan untuk Mami Aiki. Kami waktu itu merasa bahwa tim manajemen sekolah minggu bilang, 3 jam di sekolah minggu itu tanpa gadget, wah
ini lumayan membantu mereka gitu loh. Dan ini berjalan terus dan positifnya sampai sekarang bahkan anak-anak yang remaja SMA itu juga lumayan aktif ya. Makanya ya ini tips yang sangat bagus ya. Bacalah anak Anda ke sekolah minggu The Best mulai dari usia dini. Itu aja sih dok. Oke, sangat. Iya, saya setuju sama Mami Aikim. Tambahan saya juga. Jadi kadang-kadang bisa ada rasa gini loh. Sebenarnya anaknya biasa aja, tapi orang tuanya terlalu insecure. Ya, sebenarnya jadi anaknya baik, tapi orang tuanya terlalu insecure gitu. Kok bisa begitu? Bisa gitu. Jadi karena gini, kita kan bawa luka batin kita ya dari orang tua kita yang masa lampau gitu. Nah kadang-kadang insecure-nya kalau kita nggak pernah olah tuh masih kesimpan gitu. Di depan anak kita kan harus tegar, kita harus kuat gitu. Saking kita tampil kuatnya, bisa secara nggak sadar insecure-nya itu kita ngerasain kita ada di anak itu padahal nggak ada. Nah itu membuat perilaku kita jadi cemas berlebih atau jadi kadang-kadang jadi intervensi berlebih atau dan lain-lain gitu. Jadi itu kadang-kadang kita mesti sadari juga tuh sebagai orang tua, sebenarnya isu apa yang belum selesai dalam diri saya juga ya, kok saya gampang banget kesel kalau ngeliat anak saya gini gitu. Rasional sih sebenarnya kadang-kadang nggak harus sekesel itu, tapi kok perasaan saya kok gampang kesel kayak gitu-gitu. Nah itu juga penting sih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang baik ya untuk anak-anak kita. Baik dokter. Maaf dok, ini ada satu penanya yang masih di Zoom menunggu dari tadi. Silakan Pak Chandra Hendy di Zoom, silakan. Yang dok, saya Chandra Hendy dari Pontianak. Dok, ingin bertanya. Ini kan saya ada 3 anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama dan ketiga itu suka makan sayur. Nah, yang kedua ini agak sulit makan sayur dok. Umurnya 6 tahun, kelas 1 SD. Ketika saya minta makan sayur, dia akan makan tapi makannya lama sekali gitu dok. Jadi dia mesti dikasih minum air putih, dia baru telan. Nah, makan 1 sop lagi, minum air putih baru bisa telan. Dan itu pun lama gitu dok. Pertanyaan saya, apakah mesti kita paksakan ya dok ya? Dibiarkan begitu terus, ataukah ada metode lain gitu dok? Karena saya takutnya, kebetulan saya kan suka makan sayur, tapi istri saya nggak suka makan sayur gitu dok. Jadi 2 anak saya itu ikut saya, 1 anak saya ini ikut istri saya. Takutnya kalau dibiarin sampai nanti dia dewasa, agak susah bentuknya gitu dok. Iya. Saya ngerti sih Pak. Ya mungkin pesan saya kayak gini. Kita balik lagi ke esensi dari sayurnya itu Pak ya. Esensi sayur itu kan berarti kan seratnya dan vitamin mineralnya misalnya ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita coba memberikan perilaku untuk makan sayur susah banget. Apalagi ada role modelnya lagi mamahnya gitu ya. Mamanya juga gak makan sayur gitu. Itu akan pasti nggak akan semaksimal dengan anak-anak yang lain gitu Pak ya. Saya rasa itu cukup logis gitu. Jadi kadang-kadang untuk seperti itu kita langsung fokus ke esensinya aja. Misalnya fiber, serat sama vitamin dan mineral, ya udah itu asupan dari luar. Misalnya dari bentuk kapsul yang udah ada fibernya gitu. Karena kan di sini esensinya itu. Karena kalau kita terlalu fokus di makan sayurnya, nanti kita jadi harus bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Balik lagi esensinya kan sebenarnya misalnya vitamin dan sayurnya dan seratnya gitu ya. Ya balik lagi ya berarti makannya biasa ditambah suplemen itu gitu. Itu jalan tengahnya sih. Kalau misalnya Bapak mau tetap kekeh, mau dibentuk perilaku makan sayurnya sedangkan mamahnya seperti itu. Menurut saya akan susah nih Pak. Akan banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk yang lain gitu. Jadi di sini sih saya balikin lagi ke Bapak ya, value Bapak di mana yang lebih efisien dan efektif. Kalau kita pribadi di psikiatri psikolog pasti akan mencari yang efektif dan efisien gitu. Ya udah balik lagi esensinya apa? Ya kita melakukan itu. Kita jangan terlalu fokus di bungkusnya, misalnya anak harus makan sayur gitu ya.
di situ gitu. Jadi saya balikin lagi ke Bapak, value-nya di mana? Mungkin kalau dari saya sih pasti yang lebih efektif dan efisien sih Pak. Mungkin gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Terima kasih Pak Chandra. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Mahaputra. Ya. Kalian Amita sekalian mohon masih di tempat, kita masih ada sesi foto bersama, termasuk untuk kalian Amita yang di Zoom, dan dokter mungkin bisa di podium untuk foto bersama dengan di Zoom. Ya, sebelumnya ada sebuah pengumuman, boleh ditampilkan slide tentang Ikatan Intelektual Buddhis. Kalian Amita sekalian, untuk yang ingin bergabung dengan Ikatan Intelektual Buddhis, ya seperti Dr. Mahaputra, untuk bisa melakukan lebih banyak karma baik, menanam lebih banyak benih karma baik dengan sharing seperti di siang hari ini, silakan bisa bergabung di IIB, Ikatan Intelektual Buddhis, dengan mengirimkan ke email iib@damawihari.or.id atau ke WhatsApp 0857 8280 0200. Namun bila Bapak Ibu tidak ingin sharing dalam seminar, Bapak Ibu juga bisa mengisi artikel bila ada keahlian untuk di majalah Nanapaba kita, ataupun juga bergabung dalam community service dan juga networking session yang akan diadakan di beberapa waktu yang akan datang. Ya, silakan Bapak Ibu yang memiliki kepakaran atau memiliki keahlian khusus, tidak mesti dari bidang kedokteran, bisa dari lawyer, bisa IT dan lain-lain, semuanya kami undang untuk bergabung. Baiklah, next. Ada satu slide lagi, saya ingatkan kalian Amita sekalian setelah acara ini agar mengisi feedback form yang akan di-sharingkan di WhatsApp group, termasuk juga untuk kalian Amita yang ada di ruang Zoom. Mohon nanti untuk QR code-nya akan di-share atau link-nya akan di-share kembali di WhatsApp group.